Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi, Ayah Bunda. Ketemu lagi dengan acara live streaming info seputar kesehatan anak. Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak. Kita akan bincang-bincang menarik tentang seputar info kesehatan anak ya. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Nantinya kita akan bincang-bincang menarik. Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi boleh nanti silahkan klik di kolom komentar maupun pertanyaan ya. Bisa di Instagram maupun di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, apa sih topik kita hari ini? Tentunya Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi sudah pada tahu ya. Topik kita hari ini adalah kita mau membahas tentang kehamilan dan perawatan bayi-bayi dengan Down syndrome ya. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber. Beliau yang pertama adalah Dr. Dwi Hidayah, spesialis anak konsultan. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi Dr. Yaya. Selamat pagi Dr. Lintang. Puasa dok? Insya Allah. Ya. Masih semangat ya dok? Semangat. Ya, Dr. Dwi Hidayah ini beliau adalah konsultan perinatologi ya, atau bagian bayi di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian ini edisi spesial ya Muardi Asah Asuh Asih ini. Hari ini kita juga menghadirkan narasumber dari obstetrik ginekologi atau dokter kandungan ya. Beliau adalah Dr. Agung Sari, spesialis SPOG ya, dokter. Panggilannya Dr. Riri ya dok. Dr. Riri benar ya, dok. Dr. Riri. Boleh disapa dulu dok. Ya, Halo, Sobat Muardi ya. Sobat Muardi, assalamualaikum. Ya. Dok, dokter Dr. Riri. Selamat pagi Dr. Riri. Pagi dok. Kita cewek-cewek semua nih ya. Puasa dok hari ini? Enggak hari ini. Oh enggak. Sedang berhalangan ya Dr. Riri ya. Ya. Tetap semangat ya. Ini kita sapa dulu nih Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda yang sudah bergabung di Instagram. Ada banyak yang sudah, oh ini ada masukan nih dari Bulina Nur Azizah. Suaranya Bu, padahal volume sudah pol. Oh ya, suara saya Mas mungkin ya. Berarti suaranya siapa? Mungkin dari suara saya sudah teriak-teriak sepertinya ya. Oh ya. Ya, ini ada juga yang sudah banyak bergabung di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi dari Bapak Hendri, Bernadette Maria, Iput Tiah, dan Riana. Ya. Terima kasih yang sudah join. Silahkan yang mau bertanya ataupun sharing ke Instagramnya Dr. Muardi, silahkan klik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook ya. Kirim salam juga boleh ya buat Dr. Riri atau Dr. Dwi Hidayah gitu. Kalau buat saya biasanya enggak sih dok. Saya kirim-kirim salamnya untuk narasumber nih. Biasanya pasiennya Dr. Yaya, pasien Dr. Riri gitu, kirim-kirim salam juga boleh ya, silakan. Nah, apa sih yang mau kita bahas nih topik kita hari ini? Tentang kehamilan bayi Down syndrome dan perawatannya. Nah, sebelumnya Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi beberapa pasti sudah pernah mendengar ya istilah Down syndrome ya. Down syndrome itu apa sih? Down syndrome itu biasanya dikenal dengan kelainan bawaan ya, kelainan bawaan pada bayi dengan berbagai kelainan fisik ya kalau pada bayi. Nanti dijelaskan oleh Dr. Dwi Hidayah dan juga Dr. Riri. Nah, sekarang yang pertama nih Dr. Riri dulu deh. Ini sambil nunggu dok dari pertanyaan dari Sobat Muardi nih. Kalau untuk Down syndrome karena dokter ini kan dokter kandungan nih, sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan oleh ayah bunda, terutama bunda ya, terutama ibu-ibu yang mau melahirkan, yang sedang hamil atau dalam persiapan kehamilan. Ini apa yang perlu disiapkan biar tidak mengurangi resiko untuk terjadinya Down syndrome gitu. Ya. Jadi kalau kita ngomongin dari pertama banget nih kan banyak ayah dan bunda tuh kadang-kadang datang takut sebenarnya bayi saya tuh sehat apa enggak, terutama karena Down syndrome itu merupakan suatu kelainan genetik yang commonly terjadi dibandingkan trisomi yang lainnya. Jadi kalau misalnya Down syndrome itu kan trisominya di kromosom nomor 21, jadi harusnya kromosomnya itu 2, satu dari ayah satu dari ibu, ternyata ini jadi ketambahan 1 jadi trisomi, dan hal tersebut menyebabkan manifestasi yang bermacam-macam. Nah, sehingga banyak ayah dan bunda tuh takut sebenarnya kita berisiko nggak sih terjadinya Down syndrome itu hamil dengan anak Down syndrome? Bisa dok, jadi beberapa faktor risiko yang memang dapat meningkatkan risiko terjadinya Down syndrome itu pertama adalah usia ayah dan ibu yang cukup usia yang sudah lanjut. Jadi di atas 35 itu terjadi resiko dia tidak
pecah kromosomnya pada saat proses meiosis ya. Jadi itu dia. Ya kalau misalnya ayah dan bunda ini usianya udah di atas 35, biasanya khawatir apakah nanti anaknya menjadi Down syndrome. Nah, terus kemudian bagaimana apa yang harus dipersiapkan mencegah supaya nggak terjadi itu ya. Jadi karena hal ini tuh penyebabnya lumayan belum diketahui secara pasti, jadi hanya resiko atau faktor resiko saja, sehingga ada beberapa kayak misalnya usia, kemudian defisiensi nutrisi, folat, kemudian kelainan pada metabolisme B12 itu juga diduga menjadi penyebab dari Down syndrome, sehingga ayah dan bunda nggak bisa benar-benar melakukan pencegahan. Hanya saja memang kalau kita mau hamil harus ada persiapan mikronutrisi yang baik, kemudian supaya telur dan spermanya baik juga ada upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya telur dan spermanya baik sehingga nanti konsepsinya baik dan juga mencegah terjadinya kelainan ini gitu ya. Nah, mungkin persiapannya itu gitu. Persiapan kalau mau hamil harus persiapan gizi yang baik nih supaya kita sebelum hamil berarti dok? Sebelum hamil. Terutama pada pasangan atau ibu yang di atas 35 tahun ya? Betul. Terutama itu yang paling beresiko tinggi melahirkan anak-anak dengan Down syndrome. Betul. Ya dok? Dan juga kelainan yang lain, trisomi yang lain juga. Walaupun belum selalu pasti akan itu ya, tapi bisa diupayakan. Bisa ya. diupayakan harus ya. bagus sama spermanya nih. Oh gitu. Nah caranya gimana dok? Nutrisinya apa aja sih dok yang perlu disiapkan dok untuk calon ibu-ibu yang mau hamil nih gitu, persiapan hamil? Asam folat utamanya, jadi mikronutrisi, asam folat harus 3 bulan dari sebelum konsepsi, terutama kalau yang usianya udah tadi beresiko di atas 35, tapi yang di bawah 35 juga tetap harus melakukan preparasi yang baik ya. Gitu. Jadi nutrisinya asam folat, kalsium, magnesium, vitamin D gitu ya, kemudian juga kadar besinya atau jangan hamil dalam kondisi anemia gitu, itu juga bisa menurunkan risiko kelainan kongenital. Nah, kalau untuk trisomi 21 ini nggak ada yang khusus, tapi harapannya folatnya baik. Gitu ya, jadi itu cukup nutrisinya harus terpenuhi ya bunda ya gitu. Ya sekarang kalau dokter Yayah nih dok, ya kalau untuk bayi-bayi dengan Down syndrome, mungkin dokter bisa menjelaskan dok secara klinis nih bayi yang lahir dengan Down syndrome itu tandanya seperti apa sih dok? Terima kasih. Terima kasih Dokter Lintang. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan, saya sedikit boleh menambahkan tadi yang dari Dokter Lili untuk persiapan jangan lupa berdoa. Ya, ya semuanya sudah dipersiapkan. Kemudian satu hal lagi, jadi selalu berdoa supaya diberikan keturunan yang sehat seperti itu ya, yang tidak kurang suatu apa, itu sejak dari sebelum kehamilan mestinya ya. Jadi persiapannya baik lahir maupun batin. Dokter Lintang, untuk bayi Down syndrome klinisnya sebetulnya kalau kita sering melihat bayi itu tidak sulit untuk mengenali apakah ini Down syndrome atau tidak. Tetapi kalau untuk orang tua yang mungkin tidak sering, ya memang kalau orang tua mungkin kan tidak sering melihat bayi-bayi seperti layaknya dokter, apalagi saya di ruang neonatus jadi kan sering lihat. Yang paling mudah dikenali mungkin awalnya dari wajah. Jadi kalau kami menyebutnya mungkin mongoloid ya, jadi memang dysmorphik, berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Ya, di antaranya wajahnya mungkin disampaikan datar, artinya terutama hidung. Jadi hidungnya lebih pesek. Ya, flat seperti itu. Kemudian saya juga pesek sih dok. Apalagi saya. Kemudian sudut matanya lebih ke atas, misalnya low set ear, jadi telinga lebih ke bawah. Kemudian bisa kita lihat jari, mungkin jarinya lebih pendek. Kemudian simion crease, jadi garisnya lurus, ya satu atau mungkin kadang dua. Kemudian tonus ototnya buruk. Tonus otot itu kekuatan otot. Jadi kalau kita pegang, mungkin kalau orang Jawa bilang klemer-klemer gitu ya, ya. Kulitnya kadang agak kering, lalu kuning, jadi ikterus neonatorum. Kemudian karena hipotonus, jadi sampai ke misalnya umbilikal, jadi agak pusarnya itu ya, ketika tali pusat sudah putus kan pusarnya itu ya, tinggal pusarnya itu agak
tinggi atau mungkin orang Jawa bilangnya bodong gitu ya. Kemudian lidah, jadi lidahnya itu cenderung menjulur, mungkin juga terkait sama kekuatan ototnya. Saya kira kurang lebihnya seperti itu. Tidak semua bayi dengan Down syndrome dia memberikan gambaran klinis yang lengkap. Jadi memang tidak semuanya sama lengkap seperti itu, ada yang sebagian-sebagian. Iya. Gitu, ya. Tapi kalau wajah sih relatif mirip-mirip. Kalau ya? wajah, ya. Ya sebenarnya wajahnya mirip-mirip kalau untuk Down syndrome ya dok. Biasanya orang tua sih bisa menilai, mengenali, bisa mengenali. Gitu. Ini ada pertanyaan nih dok dari di Instagram dari Bu Hartini Sofyan. Ada bayi yang lahir dengan tubuhnya biru lebam. Apakah itu termasuk kelahiran sindrom atau maksudnya Down syndrome ya? Ya alhamdulillah bisa keluar dari rumah sakit. Nah, bagaimana perawatan agar tidak terjadi, maksudnya apa ini? Mungkin bagaimana perawatannya ya untuk kondisi yang seperti itu? Ya, mungkin bisa dijawab Dokter Riri dulu mungkin ya, Dokter Riri ya. Keponakannya lahir dengan tubuh yang biru lebam, jadi ada manifestasi yang kurang khas ya. Jadi apakah ini mengarah ke Down syndrome? Mungkin tidak, atau mungkin mengarah ke penyakit yang lain. Jadi kurang jelas ini biru lebamnya apa, mungkin bisa ditanyakan sama dokternya, dokter anak yang merawat kira-kira apa. Jadi nggak bisa dijawab 100% nih ya, karena apakah terkait dengan sindrom, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak ya, karena kurang jelas penjelasannya di sini, bisa ditanyakan ke dokter yang merawat. Ya, mungkin ada tambahan dok dari dokter Yayah. Iya. Memang datanya kurang lengkap ya, biru lebam. Kalau lebam itu kok kesan saya seperti memar ya. Ya, sama-sama biru, tapi kalau biru lebam sepertinya memar. Tapi kalau yang dimaksud itu biru di sekitar mulut atau mukosa mulut, ya itu barangkali ada masalah dengan jantungnya. Nah, barangkali Ibu bisa konsultasi dengan dokter anak yang merawat ya, jadi diagnosisnya apa, terus apakah perlu perawatan khusus di rumah gitu. Jadi kalau memang itu suatu sindrom tertentu, nah sebaiknya segera cari dokter yang sesuai dengan kompetensinya. Untuk di Muardi kami ada dokter Anang Girimulyo, itu divisi endokrinologi. Nah, beliau yang mengurusi anak-anak dengan berbagai sindrom seperti itu. Monggo silahkan. Kalau untuk terkait jantung, nah di Muardi ada dokter Sri Lianti, kemudian dokter Bagus Artiko dan dokter Lupna itu dari divisi kardiologi anak. Ya, sedikit promosi, enggak apa-apa ya. Ya, tujuan kita itu dok. Iya. Jadi harus dipastikan dulu diagnosisnya apa. Kemudian nanti rencana perawatannya bagaimana, itu sesuai dengan diagnosis anak tersebut. Seperti itu Ibu. Ya, semoga jelas terjawab ya Ibu Hartini Sofyan. Jadi apabila masih meragukan, silahkan boleh dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak yang merawat putri atau putranya. Sehingga nanti apabila memang diperlukan, dipertimbangkan untuk bisa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Muardi untuk perawatan atau penegakan pelacakan diagnosa yang lebih lengkap gitu ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan nih menarik nih dari Ibu Purisma Restu. Kalau bayi Down syndrome, apakah bisa sudah diketahui sejak kehamilan dok? Nah pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk deteksi ya? Ini dokter Riri nih ya. Ya baik, terima kasih Bu Purisma. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi apakah bayi itu terkena Down syndrome atau tidak gitu ya. Jadi karena Down syndrome itu merupakan suatu kelainan yang cukup common, trisomi yang paling sering terjadi dibandingkan trisomi yang lain. Jadi berbagai pemeriksaan dan penelitian sudah dirangkum untuk mendeteksi apakah terjadi trisomi 21 atau tidak. Yang pertama dari kehamilan trimester pertama dok, gitu. Jadi kalau datangnya masih awal-awal nih 7 minggu, 8 minggu, kita bisa memprogramkan untuk pemeriksaan USG di usia kehamilan 11 sampai 14 minggu. Jadi harus pas 11 sampai 14 minggu ya. Itu kita melihat adanya nukal translusesi, nanti diukur. Jadi seperti ada gambaran hitam di bagian belakang. Kali janin ke 11 sampai 14 minggu itu kan masih seperti bentuknya kayak kacang gitu ya dok ya. Nah di bagian belakangnya itu ada
gambaran hipoekoik atau gambaran hitam penebalan di bagian belakang leher itu kalau dia lebih dari 3,5 mili itu diduganya ada penebalan nukal translusensi bisa ke arah Down syndrome dan beberapa sindrom yang lain sebenarnya. Jadi nggak 100% kalau dia ada penebalan nukal translusensi, oh itu Down syndrome, belum tentu. Nah, kemudian di trimester pertama juga bisa pemeriksaan darah, ada beberapa protein yang kita lakukan pemeriksaan, kita ambil kalau misalnya dia terjadi kelainan kadarnya, bisa curiga ke Down syndrome, yaitu PAPP atau Pregnancy Associated Plasma Protein. Kemudian juga pemeriksaan HCG. HCG kuantitatif itu Human Chorionic Gonadotropin ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi peningkatan dari jumlah yang normal, ada memberikan resiko bahwa dia ada kelainan trisomi 21. Itu yang trimester pertama, Dok. Jadi tergantung dia datangnya kapan ya. Di trimester pertama tadi ada PAPP, HCG dan nukal translusensi dari USG. Jadi dari USG juga bisa gitu. Kadang-kadang pasien menanyakan dari USG kelihatan nggak gitu ya. Nah, kalau di atas trimester 1 ada juga pemeriksaannya laboratorium, juga periksa lab darah ya, ada beberapa kayak misalnya esriol, kemudian HCG masih bisa, alpha fetoprotein, dan kemudian inhibin A. Namanya pemeriksaan quadruple untuk pasangan yang benar-benar ingin tahu benar nggak sih, karena misalnya anak pertamanya Down syndrome, kemudian usia pasangannya udah di atas 35, resikonya kan meningkat tinggi sekali. ya? Jadi serius banget ingin periksa beberapa pemeriksaan, karena kan nggak murah ya, periksaannya pasti agak mahal. Untuk mengetahui apakah anak yang kedua Down syndrome lagi apa tidak gitu, itu bisa di quadruple screening tadi, periksa 4 protein tadi ya, 4 kadar tadi. Kalau misalnya kadarnya abnormal, itu ya ada ke arah sana, dan trisomi yang lainnya tentu saja, dan lain-lainnya tergantung dari komplikasinya. Biasanya bayi dengan Down syndrome ada beberapa komplikasi yang bisa juga dideteksi pada saat kehamilan. Misalnya kalau dia ada kelainan jantung, mungkin nanti di USG oleh bagian fetomaternal, biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan fetomaternal, Dok. Jadi USG yang lebih mendalam lagi untuk detail masing-masing organnya ya. Kalau dia ada kelainan jantung mungkin kelihatan. Kemudian ada kelainan gastrointestinal atau organ-organ di pencernaan juga bisa kelihatan kalau dia manifestasinya cukup berat, dan lain-lain. Jadi sindrom Down itu bisa dia nggak terlalu bermanifest tadi yang seperti dokter Yaya bilang, ada juga yang manifestasinya berat gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau berat bisa kelihatan di USG. Jumlah jari itu kadang-kadang kelihatan, jumlah jarinya nggak 5, itu juga hati-hati, kadang-kadang kelihatan juga di USG. Ya, ini menarik sekali nih Dokter Riri ya penjelasannya tadi ya. Nah, pertanyaannya Dok, kalau misalnya ya Dok dari USG, dari mulai trimester pertama nih sudah mulai kelihatan tadi, apa tuh Dok yang gambaran hitam di belakang leher itu? Nukal translusensi, ya, NT itu, kita sebutnya NT. Nah, itu dia menunjukkan resiko tinggi cukup tinggi terjadi Down syndrome. Apa sih yang bisa dilakukan Dok gitu? Ya, betul. Pertama, karena NT itu sendiri bukan hanya mengarah ke Down syndrome, tapi juga ada beberapa kondisi lain, maka bisa dilanjutkan ke quadruple screening tadi. Itu kalau emang benar-benar pasangan, NT-nya menebal nih, akan dilakukan quadruple screening. Kemudian juga USG untuk melihat komplikasi-komplikasi yang terlihat pada saat itu. Kemudian juga ada juga yang benar-benar ingin mengetahui apakah benar-benar suatu trisomi. Kadang-kadang bisa dilakukan amniosintesis atau pengambilan sel bayi ya, itu melalui amniosintesis, tapi itu tindakannya cukup invasif ya, jadi bisa melukai. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di Indonesia ini kan untuk trisomi 21 mungkin kita masih melihat manifestasi kedepannya seperti apa sehingga tidak digugurkan ya Dok. Nah, kalau di luar negeri yang beberapa negara yang memang memperbolehkan untuk pengguguran janin yang sudah menderita trisomi, mungkin dilakukan itu tadi amniosintesis, dilihat kromosomnya benar nggak dia trisomi atau tidak. Dan kalau untuk trisomi 21 ini menurut saya dari kita ya, karena manifestasinya ada yang berat ada yang ringan, jadi sebenarnya dan perawatan pos lahirnya itu juga masih bisa diperbaiki ya, jadi jarang yang untuk
ingin Ya, aborted tidak ya termasuk, dok ya, tidak termasuk yang boleh boleh dibolehkan ya. diaborted. Jadi kalau misalnya memang ya Ya. oke lahir dengan Down syndrome, nanti kita ada perawatan setelah lahirannya ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Kita maksimalkan gizinya, terus tadi berdoa juga sama ya dok ya. Jadi benar mental health sangat penting karena Ya. kalau ibunya depres, lahirnya nanti nambah-nambah lagi problemnya ya gitu ya. Jadi harus holistik. Kalau misalnya memang aduh kayaknya ini bayinya kecil, kemudian ada ke arah Down syndrome, maka perawatannya selain nutrisi, gizi dan pemeriksaan juga tentunya tadi persiapan mental ya dok ya, berdoa. Jadi harus positive thinking ya dok ya. Ya harus dihadapi. Harus dihadapi ya untuk ibu-ibu yang hamil nih ya. Nah nanti bisa diperiksakan ke dokter Riri ya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Nah, kalau untuk kelainan dengan kelainan kehamilan tuh ke bagian fetomaternal ya dia. Iya. Kalau di Muardi kan memang kita subspesialistik dok. Iya. Jadi di Muardi itu ada dokter Adrianus Bahnas, kemudian dokter Nutria, dokter Erik, dokter Wisnu, itu untuk pemeriksaan lebih detail lagi, pemeriksaan hamil dengan kondisi-kondisi tertentu. Oh ya, baik. Nah dok, pertanyaan saya nih dok, misalnya ya, karena kan pasien ibu hamil itu kan tidak selalu mampu atau terujuk untuk melakukan USG dok, untuk dilakukan USG. Apalagi sekarang era BPJS kan semua pasien, hampir semua ibu hamil di fasilitas kesehatan tipe 1 ya. Nah, Disediakan USG ya dok. Nah, itu sebenarnya kalau di fase ke-1 itu apa sih? Apakah itu sudah cukup bisa untuk mendeteksi adanya kelainan Down syndrome? Kalau di fase ke-1 yang sudah dilakukan di fasilitas USG bisa saja mungkin ya, tapi tergantung pemeriksanya gitu ya. Jadi tetap disarankan ke dokter spesialis obgyn untuk mengetahui tentunya ya, apalagi kalau kita hamil masih awal, itu untuk menentukan usia kehamilan penting. Kemudian juga bisa mendeteksi tadi ada kelainan nggak pada saat tempurung kepalanya utuh atau tidak, tulang belakangnya. Jadi kalau spina bifida dan lain-lain bisa, termasuk nukal translusensi. Jadi pertanyaannya bisa apa tidak tergantung, tapi sebaiknya memang ke dokter kandungan dan terutama kalau kita ingin tahu ada ke arah kelainan tertentu ke bagian fetomaternal. Oh ya, terutama ibu-ibu yang hamil dengan faktor resiko ya dok ya, usia di atas 35 tahun atau memiliki faktor resiko sudah pernah melahirkan anak-anak dengan Down syndrome gitu ya. Saudara yang kena Down syndrome biasanya dalam keluarga ada yang Down syndrome seperti itu ya, nanti barangkali bisa dipertimbangkan untuk periksa ke dokter spesialis kandungan ya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Kalau di Rumah Sakit Dr. Muardi dari alat-alat atau fasilitas pemeriksaan laboratorium tadi sudah lengkap ya dok? Sudah lengkap, jadi bisa kita periksa ya HCG, kemudian PAPP bisa saya rasa pengambilan darahnya di sini nanti. Ya, menarik sekali nih penjelasan dari Dokter Riri ya. Ini ada pertanyaan nih dok. Nah ini untuk dokter Yayah ya, dari Ibu Gestiarnia. Kalau bayi Down syndrome itu apakah langsung ada perawatan khusus begitu dilahirkan dok? Oh ya, misalnya nih ada ibu dari dokter kandungannya sudah dinyatakan misalnya sudah di USG, kemudian ini anak kemungkinan akan lahir dengan Down syndrome. Nah, apa yang perlu disiapkan nih dok dari perawatannya pada saat pasca persalinan gitu mungkin ya? Ya, terima kasih Ibu Gestiar Nina ya. Ini pertanyaan yang bagus Ibu, mungkin juga mewakili orang tua dengan anak Down syndrome ini ya. Jadi biasanya kalau akan persalinan kemudian dokter obgyn sudah tahu bahwa bayi ini mengalami trisomi 21, kami dokter anak biasanya diinfokan. Jadi akan ada persalinan ibu dengan kehamilan sekian minggu, misalnya suspek trisomi 21 gitu, sehingga kami sebagai dokter anak sudah siap-siap bahwa nanti yang akan lahir itu anak dengan Down syndrome seperti itu. Nah, apakah ada perawatan khusus? Ya, ada perawatan yang mungkin lebih dibanding dengan bayi-bayi yang lahir normal. Ya, karena kondisi bayi Down syndrome itu bisa mengalami gangguan di
muskuloskeletal, kemudian neurologi, ya sarafnya, dan juga jantungnya. Jadi tergantung sistem mana yang mengalami gangguan, sehingga kita harus lakukan perawatan sesuai dengan gejala yang muncul. Nah, sebelum gejala itu muncul, memang kita sudah lakukan screening untuk bayi dengan Down syndrome. Di antaranya kita lakukan pemeriksaan screening untuk hipotiroid kongenital. Jadi kita lakukan pemeriksaan TSH dan FT4. Jadi memang sebagian bayi dengan Down syndrome itu mengalami hipotiroid kongenital. Kemudian kita lakukan juga screening ekokardiografi, karena tadi yang terkait dengan kardiovaskuler ya, itu anak dengan jantung ya dok ya? Ya, itu ada kelainan jantung, umumnya itu AVSD, jadi atrium ventricle septal defect. Jadi jantung itu ada 4 ruang, atrium 2, kemudian ventricle 2, kalau mungkin bahasa awamnya serambi dan bilik ya. Nah, di antara serambi dan bilik itu kan ada sekatnya, harusnya itu tidak ada lubang dinding itu. Nah, pada anak dengan Down syndrome itu sering disertai dengan adanya tadi itu defect atau lubang di antara ventricle atau atrium tadi, bilik atau serambi tadi. Nah, kemudian selain itu juga kita lakukan pemeriksaan yang lain sesuai dengan kondisi bayi. Ya, diantaranya misalnya kelainan, kalau kuning, nah kita lakukan pemeriksaan bilirubin. Nah, apakah bayi ini nanti akan perlu lampu terapi atau tidak, tergantung hasil pemeriksaan bilirubinnya. Untuk kemudian jangka panjangnya, anak dengan Down syndrome itu perlu juga pemeriksaan deteksi tumbuh kembang, karena anak-anak dengan Down syndrome itu umumnya itu IQ-nya di bawah normal. Ada yang dengan kemampuan kognitif, jadi akan terganggu kemampuan kognitif, motoriknya seperti itu, mungkin sosial personalnya juga akan terganggu. Nah, terkait dengan kognisi itu sebagian besar ada di ringan ya, jadi gangguan ringan 50 sampai 70 gitu IQ-nya. Kemudian ada yang sedang, jadi antara 35 sampai 50 seperti itu. Jarang yang sampai gangguan kognisi berat yang di bawah 35. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang secara berkala. Silahkan di Muardi ada klinik tumbuh kembang anak. Jadi kalau bunda merasa anaknya ada gangguan tumbuh kembang, tidak hanya Down syndrome ya, misalnya kok agak berbeda dengan anak seusianya, bisa dibawa ke sini untuk dilakukan screening. Selain itu juga kadang ada gangguan pendengaran dan juga penglihatan, sehingga perlu screening juga pendengaran dan penglihatan. Untuk pendengaran dan penglihatan itu bisa kita lakukan screening sejak dini, jadi sejak kita rawat di ruang bayi. Ya, kita lakukan pemeriksaan OAE ya, untuk screening kasar pendengaran ya. Kemudian nanti kalau memang curiga ada masalah bisa ke Poli THT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk mata juga, karena sebagian kecil anak-anak dengan Down syndrome itu ada masalah dengan mata, jadi ada red flag-nya, jadi kita tetap harus konsul ke dokter mata. Spesialis mata ya. Mungkin itu pemeriksaan yang khusus. Oh, satu lagi untuk anak yang lebih besar, misalnya 2 tahun ke atas atau 3 tahun gitu, barangkali perlu konsul psikolog juga. Iya, konsul psikolog untuk mengantar dia supaya bisa lebih siap ya, mandiri ya, seperti itu misalnya, atau konseling terkait dengan orang tuanya, bagaimana cara mengasuh dan sebagainya sesuai dengan kondisi anak masing-masing. Tentunya berbeda ya dalam pola pengasuhan ya. Sama-sama Down syndrome tapi kondisi anak kan masing-masing berbeda. Ya. Nah, itu ada ya dok ya, setahu saya untuk di
Solo Raya itu ada perkumpulan Ada. anak-anak orang tua Ya. dengan anak-anak Down syndrome ya? Ya, parent support group untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus itu banyak ya, salah satunya ya anak-anak dengan Down Down syndrome. syndrome. Jadi ada semacam paguyuban orang tua gitu ya, atau parent support group. Dengan ikut di dalam parent support group itu insya Allah akan saling membesarkan hati Ya. masing-masing. Kemudian mungkin ada sharing pengalaman antar orang tua bagaimana membesarkan anak itu, membersamai anak Down syndrome tersebut, seperti itu. Saling support ya? Ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan. Tadi ada lagi yang pertanyaan belum terjawab, Mbak. Ya, ini ya. Bagaimana kalau belum terdeteksi saat kehamilan? Nah, ini untuk Dokter Riri nih. Jadi kalau, nah mungkin apa yang harus dilakukan? Tadi sudah disampaikan ya oleh Dokter Yang Riri ya. awal tadi, nggih. Nah, karena yang sulit yang itu ya dok ya. Kalau nggak misalnya terdeteksi. tidak diperiksa ke dokter kandungan ya, sulit untuk mendeteksi di awal ya. 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 Hal ini bisa karena memang manifestasinya tidak berat. Ya. Ya, banyak juga yang nggak ketahuan pada saat hamil, karena pada saat pemeriksaan normal. Nggak selalu hamil dengan Down syndrome lokal transubstansinya menebal, nggak selalu gitu. Oh, Bisa betul. jadi pada saat pemeriksaan nggak kelihatan gitu ya, bisa jadi juga mungkin tergolong normal gitu ya, kemudian tidak melakukan pemeriksaan laboratorium yang tadi ya, nggak ketahuan, ketubannya bagus, berat badannya baik. Gitu. Jadi bayi dengan Down syndrome tuh bisa kecil, jadi udah kelihatan dari usia kehamilan 27 minggu, 28 kok cenderung kecil. Bisa juga normal. Jadi pada udah USG rutin tapi lahir baru kelihatan ketika ngelihat ada tadi itu flat nasal bridge ya, jadi apa datar gitu hidungnya, kemudian mongoloid face atau kok agak sipit nih, agak beda sama kedua orang tuanya. Ya. Itu baru kelihatan. Jadi sangat mungkin nggak terdeteksi pada saat hamil. Tapi biasanya karena manifestasinya justru nggak begitu berat ya dok. Artinya iya. Pada saat kehamilan, pada saat kehamilan kalau dia bagus berat badannya, kemudian lainannya baik, mungkin ya memang manifestasinya tidak terlalu berat, sehingga nggak perlu khawatir kalau ternyata baru ketahuan. Makanya kita punya itu tadi dok, perinatologi ya dok, kemudian dokter-dokter yang insya Allah setiap nanti ternyata bayinya ada kelainan nih, sama prosedurnya akan sama, menjalani prosedur yang sama, pemeriksaan jantung dan lain-lain sesuai dengan kelainan. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ternyata nggak terdeteksi. Kalau misalnya dok pada saat kehamilan yang apakah infeksi, salah satu infeksi itu juga bisa memicu terjadinya kelahiran Down syndrome? Ya, kemungkinan besar bisa iya bisa tidak ya dok. Jadi karena multifaktorial ya, tapi mungkin adalah infeksinya terjadi pada saat awal-awal itu tadi konsepsi. Oh iya. Nah, Konsepsi itu apa dok? Konsepsi jadi pertemuan sperma dengan Sel telur. sel telur. Ternyata di bagian nomor 21-nya dia tidak non disjunction, artinya tidak terpisah. Jadi harusnya cuma nempel 2 gitu dari ayah dan ibu, ternyata tempelan 1 lagi gitu. Jadi itu memang pada saat proses konsepsinya. Kalau sudah konsepsi baru terkena infeksi, mungkin manifestasinya bukan Down syndrome, Oh begitu. tapi kelainan kongenital yang lain gitu dok. Jadi infeksi bisa, tapi mungkin infeksi pada saat konsepsi atau sebelum konsepsi malah dok. Gitu. Jadi yang membuat dia kondisi telurnya kurang baik, atau pada saat pertemuan sperma dan telurnya kurang baik. Gitu ya. Ya jelas sekali. Semoga jelas ya pertanyaannya tadi ibu siapa tadi yang di atas ya. Ya di Facebook belum ada yang bertanya. Kirim-kirim salam juga belum ada nih di Facebook, sepi-sepi aja. Biasanya di Facebook kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan kita sudah go internasional dok. Alhamdulillah. Biasanya dari Belanda, Jepang, Hong Kong absen nih. Kadang-kadang Jerman. sampai nggak tahu bahasanya apa ya dok. Enggak sih, biasanya orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya. Ini ada lagi dok pertanyaan dari Ibu Dina Maya Sari ya. Kemarin di USG ketubannya menipis. Nah, apakah itu salah satu ciri-ciri Down syndrome ya? Ketuban sedikit itu harus dievaluasi dulu penyebabnya betul. Apakah ada kelainan plasenta, tensi tinggi dan sebagainya. Jadi bukan ciri-ciri khas Down syndrome. Ciri-ciri khas Down syndrome itu tadi kalau yang mau sensitifnya tinggi atau spesifiknya tinggi ya itu tadi pemeriksaan yang dijelaskan sebelum tadi ya. Kalau ketuban menipis belum tentu, tapi bisa saja misalnya Down syndrome-nya itu menyebabkan kelainan ginjal misalnya, itu bisa bikin ketubannya sedikit. Jadi bukan ciri-ciri pasti. Belum tentu ya Bunda ya.
Jadi bisa diperiksakan ya ke dokter kandungan di Rumah Sakit Dr. Muardi ya kalau memang meragukan ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Ansa Saputri. Apakah mungkin bayi Down syndrome baru diketahui setelah lahir dan tidak terdeteksi sama sekali? Pertanyaan kedua, apakah jika terdeteksi selama kehamilan akan lebih membahayakan kondisi sang bayi? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ya. Mungkin ya, monggo. Mungkin nanti Dokter Riri kemudian dilanjutkan Dokter Yayah ya. Benar, Dok. Jadi kalau tidak terdeteksi apakah membahayakan kondisi bayi? Bisa kalau ternyata memang dia ada komplikasi yang sebenarnya bisa disiapkan sebelum kelahirannya. Jadi mungkin karena nggak periksa. Kalau nggak periksa, nggak ketahuan ada kelainan-kelainan tertentu, nggak siap. Contoh ya misalnya, contoh kasusnya jarang USG nih, jarang periksa kehamilan, lahir pada saat kondisi bayinya bayi Down syndrome terus berat badannya kurang atau prematur lahirnya. Nah kalau nggak siap kan jadinya mengancam kondisi bayi kalau dia lahir prematur, nafasnya belum baik. Mungkin Dokter Yaya menambahkan kalau bayi lahir tiba-tiba gitu dok ya. Tadi sebetulnya sudah banyak dijelaskan sama Dokter Riri ya, apakah mesti terdiagnosis intrauterin atau sejak di dalam kandungan, belum tentu. Justru kalau tidak terdiagnosis, meskipun misalnya dia rajin USG, itu justru yang ringan ya Dokter Riri ya, mungkin yang ringan ya. Jadi saya kira pertanyaan kedua, apakah jika tidak terdeteksi selama kehamilan akan lebih membahayakan kondisi sang bayi? Tidak terdeteksinya dia sudah rajin periksa atau karena tidak terperiksa? Kalau tidak periksa ya mungkin bisa jadi ya Ibu, tapi kalau misalnya rajin periksa kok tidak terdeteksi, barangkali mungkin Down syndrome tapi dengan klinis yang ringan seperti itu. Nah mungkin saran saya sih daripada nanti kaget-kaget gitu ya, misalnya kondisi janinnya ketika lahir baru tahu, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan antenatal care Ibu. Jadi kalau hamil di dalam buku KIA itu sudah dituliskan jadwal untuk pemeriksaan antenatal care ya. Jadi trimester pertama berapa kali, trimester kedua berapa kali, akan lebih sering di trimester ketiga. Ya usahakan setidaknya ke layanan kesehatan terdekat. Nanti kalau misalnya layanan kesehatan terdekat misalnya di puskesmas, kemudian oleh petugas kesehatan di situ dicurigai ada sesuatu yang tidak normal seperti itu, biasanya akan dirujuk. Ya, biasanya akan dirujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, Muardi ini merupakan layanan kesehatan rujukan feto maternal Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah di Indonesia bagian timur ya, termasuk Jawa Timur ke sini. Jawa Timur yang bagian barat. Jawa Timur yang bagian barat. Jawa Tengah bagian selatan. Ya, jadi silahkan para ahlinya ada berkumpul di Muardi, Ibu. Jadi semoga dengan terdiagnosis atau terdeteksi lebih awal itu akan memberikan outcome kehamilan yang lebih baik. Lebih siap ya orang tua. Siap, dan mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikerjakan sebelum bayi itu lahir, nah itu kan lebih memperbaiki outcome-nya. Apalagi kalau di Solo itu kan sekarang beberapa puskesmas yang di tingkat kecamatan kan sudah ada supervisi dokter spesialis anak dan spesialis kandungan ya dok. Ada kunjungan tiap bulan. Biasanya dari petugasnya sudah mengumpulkan pasien yang sekiranya perlu dikonsultasikan. Ya, betul. Kalau di puskesmas juga mungkin ada yang menyediakan USG ya dok ya? Ada. Sekarang dari pemerintah ya sudah mengupayakan untuk adanya pemeriksaan ultrasonografi ya di fase 1 di puskesmas. Dokter-dokter umum juga dilatih nih untuk bisa membantu, tujuannya menurunkan kematian ibu bayi ya. Jadi kalau melihat USG secara umum, berat badan, letak plasenta, kemudian air ketuban. Jadi sekiranya kalau memang perlu indikasi untuk dirujuk akan segera dilakukan rujukan ya dok ya. Ya semoga terjawab nih. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Ansa Saputri. Bagaimana perawatannya setelah lahir dok? Apakah awalnya akan berbeda dengan yang sudah terdeteksi saat hamil? Mungkin Dokter Yayah nih dok. Baik. Tadi mungkin
Yang awal tadi hampir sama nih dengan Bu siapa tadi ya. Itu jadi tergantung klinisnya Ibu. Jadi tergantung klinis bayi saat itu. Jadi perawatannya tidak tergantung apakah sudah terdiagnosis sejak di dalam kandungan atau belum gitu. Jadi perawatannya tergantung klinis saat lahir. Jadi sesuai indikasi bayi tersebut. Jadi karena bayi baru lahir itu tentunya dengan kondisi yang berbeda-beda ya Dok ya. Dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi untuk awal perawatan awal resusitasinya sama. Setelah itu kemudian kan kita lakukan stabilisasi, kemudian di ruang perawatan kita lakukan perawatan rutin. Nah, pada saat perawatan rutin di ruang perawatan bayi itu kita akan mengeksplor. Jadi bayi ini masalahnya apa saja. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan yang sering itu adalah muskuloskeletal, kemudian neurologikal ya, kemudian jantung. Nah, itu kita lakukan screening. Lah itu mungkin yang berbeda dengan bayi normal gitu nih. Kalau bayi normal kita mungkin nggak akan terlalu banyak melakukan screening sampai dengan eko misalnya. Ya, kalau bayi Down syndrome karena dia berisiko untuk terjadi masalah-masalah tadi, maka kita lakukan pemeriksaan tersebut untuk melakukan screening. Ya. Nah, kalau terkait dengan perawatannya tadi tergantung masalahnya, ya tergantung masalahnya. Misalnya masalahnya itu karena kekuatan ototnya yang kurang atau hipotonus, berarti kita minta tolong fisioterapis ya, dalam hal ini rehab medik untuk melakukan fisioterapi seperti itu. Nah, ini kan tidak perlu untuk bayi yang normal. Misalnya lagi bayinya mengalami kuning, kita lakukan pemeriksaan bilirubin. Kalau sudah sampai ke cut off yang harus dilakukan fototerapi, kita lakukan fototerapi. Kemudian screening ekokardiografi ya, Dr. Bagus Artiko join ini ya Dok. Jadi siap di ada Dr. Mas Ayu Lupna juga. Mas Ayu Lupna ya, siap dari bagian jantung anak ya. Ya, konsuli bayi-bayi dengan Down syndrome karena sering terjadi AVSD, VSD dan ASD. Nah, kalau memang terbukti ada, nah nanti mungkin ada perawatan khusus Bu, mungkin dengan obat atau dengan yang lain, dan perlu kontrol di poli jantung anak. Ya, contohnya seperti itu. Dan itu tadi Dok, perawatan atau untuk mendeteksi ataupun melakukan screening pemeriksaan itu ada ya Dok ya, di Rumah Sakit Muadi semua sudah bisa dilakukan. Semua sudah bisa dilakukan. Untuk screening tumbuh kembang misalnya setelah selesai perawatan kan bayi pulang. Nah, bayi pulang itu masih harus dilakukan pemeriksaan poliklinis. Jadi terkait dengan jantungnya misalnya ada masalah, masih harus kontrol ke poli jantung. Kemudian untuk tumbuh kembangnya dilakukan screening atau deteksi tumbuh kembang, apakah dia ada masalah dengan tumbuh kembangnya atau tidak. Kalau iya ya harus diikuti dan diintervensi dini. Jadi deteksi dini dan intervensi dini. Kemudian hipotiroid kongenital, misalnya ternyata hasilnya ada hipotiroid kongenital, juga mungkin perlu pengobatan. Nah, itu juga akan kontrol ke poli endokrinologi. Ya, seperti itu. Bahas hipotiroid kongenital sekarang di fasilitas kesehatan tingkat 1 juga sudah mulai melakukan screening ya Dok ya? Iya, betul. Jadi saat ini itu Kemenkes sedang menggalakkan screening SHK ya, screening hipotiroid kongenital itu dengan kertas saring. Jadi puskesmas dibagi kertas saring untuk melakukan pemeriksaan screening hipotiroid kongenital. Jadi diambil darah bayinya ya lewat telapak kaki, kemudian diteteskan di kertas saring tersebut, kemudian kita kirim ke rumah sakit rujukan yang kita rujuk. Kalau Muardi ngirimnya ke Sarjito melalui Dinas Kesehatan. Kemudian nanti akan keluar hasilnya, tapi memang hasilnya masih agak lama ya, kira-kira 1 bulanan baru keluar hasil. Tapi setidaknya dengan begitu semua bayi akan terscreening. Kalau yang sebelum ada program ini itu screening hanya kami kerjakan untuk yang terindikasi. Tapi kalau sekarang semua bayi usia mulai 48 sampai 72 jam itu kita kerjakan. Ini yang kebijakan terakhir
diperpanjang sampai dengan usia 14 hari. Oh gitu. Jadi sampai dengan usia 14 Di hari. nakes primer juga ya dok ya berarti ya. Iya, sejak dari puskesmas sudah ada. Sudah Ya, melahirkan ya. Ya. Jadi itu monggo silakan dimanfaatkan ya Bunda ya untuk screening hipotiroid kongenital ini ternyata diperpanjang, difasilitasi oleh pemerintah gratis ya dok? Ya, Gratis. Jadi silakan bisa mendatangi ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan fasilitas screening hipotiroid kongenital ya. Ini ada pertanyaan nih menarik ya dari Dokter Fadli ya. Ini dari Dokter Fadli di Instagram. Down syndrome ini sedang in ya kasusnya ya, karena ada seorang selebgram di mana sudah sering USG sejak awal kehamilan sampai sudah USG feto dan tidak terdeteksi Down syndrome ya. Berapa persen ketepatan USG dalam kehamilan ini untuk mendeteksi Down syndrome? Jadi untuk Dokter Riri ya pertanyaannya. Udah USG lagi apa sampai 4D lagi ya gitu ya. Jadi balik lagi tadi tidak ada pemeriksaan yang 100% ya. Jadi dinilainya dengan sensitivitas dan spesifisitas. Kalau untuk mendeteksi yang di 11 sampai 13 minggu sebenarnya nukal translusensi itu 80% dok. Gitu. Jadi 80% kalau ada ditemukan penebalan itu mensuspekkan adanya kelainan walaupun tidak hanya Down syndrome. Nah, jadi tapi 20% juga bisa salah, istilahnya seperti itu ya dok ya. Nah, kalau untuk USG di luar nukal translusensi itu tergantung dari komplikasinya. Tapi kalau misalnya kita mau melihat adanya misalnya jarinya itu nggak lengkap 5 atau ada yang nempel salah satunya gitu ya, itu juga mungkin bisa menandakan dia suatu ke arah sindrom sebenarnya. Tapi kalau tidak terdeteksi bisa nggak bisa gitu. Jadi tadi nggak USG pada saat 11 sampai 13 minggu atau mungkin dia manifestasinya kecil. Nah, kalau misalnya 4D yang untuk organ-organ sebenarnya 4D kan tidak hanya untuk wajah ya dok ya, tapi juga untuk organ-organ lain ternyata sudah dilakukan tapi tidak terdeteksi kelainan bisa jadi adalah karena manifestasinya memang tidak berat. Karena banyak juga bayi dengan Down syndrome itu lahir manifestasinya tidak terlalu tampak tapi terlihat di wajah. Nah, kalau di wajahnya pada saat hamil kelihatan bisa juga gitu ya, bisa juga udah menampakkan ke arah-arah sana, bisa juga tampak, bisa juga tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ketepatan USG ya berarti kita lihat dari nukal translusensi itu tadi sensitivitas 80% dok. Ya, terima kasih yang sudah join ya di Instagram maupun di Facebook. Masih ada pertanyaan lagi. Adakah kelainan pertanyaan lanjutan ya tadi. Adakah kelainan lain yang bisa ditemukan di trimester 2 dan 3 ya yang lebih berfokus pada Down syndrome? Yang spesifik tuh tidak ya, tergantung kalau dia timbul komplikasi atau tidak. Biasanya kalaupun yang timbul itu paling sering juga di jantung ya, jadi tadi AVSD ya dok ya. Tadi ya. Jadi kalau misalnya tidak ada AVSD, tidak tampak gitu ya, mungkin sangat mungkin tidak terlihat bisa. Tapi kalau yang fokus nggak ada yang USG trimester 2 dan 3. Yang kalau untuk berfokus pada Down syndrome lebih baik memang tadi pemeriksaan yang quadruple screening tadi ya. Pregnancy associated plasma protein, HCG, kemudian inhibin A sama estriol. Pemeriksaan lab darah gitu ya? Lab darah itu yang untuk fokus terhadap Down syndrome. Ya, semoga jelas. Oh, ini ada lagi nih pertanyaan. Ternyata banyak dok pertanyaan di bawah dok. Semakin ke bawah semakin banyak. Ini ada yang nanya dok, nama untuk komunitas. Informasi mungkin ya. Informasi ya untuk komunitasnya. Namanya Potas. Namanya Potas ya dok? Saya malah kurang tahu. Ya ini informasi ya. Namanya Potas. Potas itu untuk komunitas orang tua dengan anak-anak Down syndrome ya ibu ya, betul ya? Ya. Terima kasih. Iya, mungkin terima kasih informasinya Ibu Lia Dekiva ya di Instagram. Nah, ini ada pertanyaan itu Ibu Lia Dekiva ya. Saya cek positif CMV di IgG-nya, apakah berbahaya mau hamil lagi ya? Ini mau pertanyaan untuk Dokter Riri nih. Ini posisinya hamil atau tidak ya? Kalau mau hamil lagi berarti kan pada saat tidak hamil. Tergantung IgG-nya ya dok. Kalau IgG itu kan pas infeksinya sudah lama, jadi memang dicek kalau IgM-nya negatif tidak terlalu masalah. Oh gitu. Ya. Tapi dilihat lagi titernya dok. Jadi nanti konsultasikan sama dokter kandungan ya. Jadi atau dokter penyakit dalam juga bisa kalau belum hamil. Nah kalau IgG-nya positif tapi IgM-nya negatif berarti sedang tidak terinfeksi. Hanya saja titernya harus dilihat dok. Kalau IgG-nya tinggi nanti ada aviditas.
untuk melihat dia perlu diterapi atau tidak. Ya. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Dr. Aisyah Fik. Mohon izin bertanya dokter, resiko penyakit bawaan apa saja yang mungkin pada bayi dengan Down syndrome? Selain penyakit jantung bawaan, hipotiroid kongenital, apakah membutuhkan tata laksana tertentu? Oh ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Aisyah Fik ya. Ya, tadi memang yang sering saya sebut-sebut adalah penyakit jantung bawaan, hipotiroid kongenital. Tadi sedikit saya singgung juga untuk gangguan pendengaran. Jadi penting sekali untuk dilakukan screening gangguan pendengaran, dan sebagian kecil juga ada gangguan penglihatan. Jadi konsul ke dokter mata. Lalu ada sebagian kecil lagi ya 1% dari anak dengan Down syndrome itu leukemi. Leukemi, dan saya ketemu itu, maksudnya saya ada ketemu. Jadi pasien dengan leukemi, dengan Down syndrome, kemudian dalam perjalanannya itu usia sekian tahun, jadi sudah usia anak ya, kemudian menjadi leukemi. Untuk penyakit jantung bawaan kadang-kadang tidak terdiagnosis sejak awal, jadi mungkin bisa belakangan, atau saya baca juga untuk penyakit jantung bawaan mungkin awalnya tidak berat, tapi nanti di usia-usia anak juga kemudian akan muncul gejala untuk gangguan jantungnya tersebut. Jadi memang tidak banyak, jadi kecil untuk yang pendengaran, penglihatan, dan juga leukemi tadi, tapi sebaiknya tetap dilakukan pelacakan, dan kalau memang terbukti ada masalah segera tata laksana. Yang lebih banyak memang untuk JB ya, AVSD, ASD atau VSD, dan juga hipotiroid kongenital itu memang yang lebih banyak, yang lain tadi ya, sedikit ya. Tapi tetap menurut saya sih harus dilakukan screening. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan Dokter Aisyah. Kita sudah, masih ada lagi pertanyaan. Plasenta menutup jalan lahir dan ketuban menipis bisa bertahan hingga usia 39 sampai 40 minggu. Oh, ini untuk kasus yang tadi mungkin ya. Ketubannya menipis ya. Kembali lagi tergantung dari hasil pemeriksaan dokter kandungannya ya. Penyebab ketuban menipisnya kalau di usia 39-40 minggu, apakah memang karena dia memang sudah plasentasinya kurang baik? Karena kalau sudah hamil mendekati batas akhir, mendekati HPL tuh terkadang memang ketuban berkurang. Biasanya karena plasentanya sudah tidak terlalu baik perfusinya gitu ya. Kalau menutupi jalan lahir ya mungkin tidak bisa dilahirkan secara normal gitu maksudnya ya. Jadi kalau nggak bisa lahir secara normal, perlu nggak sih nunggu 39 sampai 40 gitu ya. Nah, ini nanti ibu sama dokter kandungannya konsultasi. Gitu. Kalau memang sudah tidak bisa lahir normal, apakah bisa di 39-40 minggu itu dilakukan SC atau sesar? Kemungkinan besar sih bisa, karena sudah cukup bulan ya dok gitu ya. Jadi nanti ibu konsultasi sama dokter kandungannya. Ya, semoga terjawab ya ibu ya. Ini ada pertanyaan menarik dok dari Devanita. Apakah anak dengan Down syndrome perilakunya sampai dewasa akan tetap seperti anak-anak? Bagaimana cara yang baik bagi orang tua untuk mendampinginya? Ya, ini pertanyaan menarik nih dok. Ya, pertanyaan menarik juga. Mungkin tidak hanya untuk anak Down syndrome saja ya, mungkin anak berkebutuhan khusus lainnya ya, Ibu Devita. Jadi untuk anak dengan Down syndrome itu seperti tadi sudah saya sampaikan, kemampuan kognisinya memang berbeda-beda. Jadi yang sebagian besar itu ringan sampai sedang, jarang yang berat. Yang ringan itu ya tadi IQ misalnya antara 50 sampai 70, kemudian yang sedang itu 35 sampai 49 ya seperti itu. Kemudian yang berat itu yang di bawahnya lagi. Nah, apakah nanti setelah dewasa akan tetap seperti anak-anak? Itu tergantung kemampuan kognisi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga tergantung lingkungan dan bagaimana pola asuh orang tua. Nah, untuk anak Down syndrome itu ada yang mampu didik, ada yang mampu latih, tapi ada juga yang memang semua harus dilayani tergantung kemampuan masing-masing. Nah, untuk
orang tua yang memiliki anak dikaruniai Down syndrome itu sebaiknya segera konsul ke psikolog untuk dinilai kemampuan atau IQ anak ini seberapa, kemudian nanti potensi anak ini itu akan dikembangkan. Jadi potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan, kemudian nanti orang tua akan diarahkan bagaimana cara mendampinginya sesuai kondisi anak tersebut. Nah, ini promosi lagi. Di Muardi ada klinik psikolog, ada betul. Klinik psikologi, silahkan ada Ibu Elina, ya. Nah, ibunya Dokter Lintang kebetulan sudah purna, psikolog juga. Nah, itu silahkan bisa di Poliaster ya. Nah, nanti untuk yang orang tua dengan anak Down syndrome jangan berkecil hati. Nanti akan diarahkan. Jadi potensi anak itu apa, yang disukai apa, itu yang akan dikembangkan. Jadi jangan mengejar, wah anak saya kok nggak bisa matematika, nggak seperti anak si A, si B. Ya memang mungkin dia kemampuannya bukan di matematika gitu. Barangkali dia lebih suka menari, atau mungkin lebih suka melukis gitu. Saya pernah membaca itu anak Down syndrome yang dia hobi merancang pakaian. Nah, iya, jadi fashion designer, bahkan ikut jadi peragawatinya, jadi modelnya, karena dia sejak kecil suka merancang baju, misalnya seperti itu. Ada anak yang sukanya menggambar, kemudian diarahkan menjadi seniman seperti itu, yang mungkin bisa lebih produktif. Jadi tidak harus menjadi seperti saudaranya atau seperti adiknya, kakaknya, dan seperti itu, Bu. Jadi harus selalu kita syukuri kemajuan anak tersebut dibanding hari sebelumnya. Jadi bukan dibandingkan anak A, anak B, tapi dibandingkan hari sebelumnya. Sebelumnya belum bisa makan sendiri, sekarang sudah bisa makan sendiri, alhamdulillah. Sebelumnya belum bisa coret-coret, misalnya sekarang sudah bisa coret-coret, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi setiap kemajuan adalah prestasi. Iya, setiap kemajuan adalah prestasi, dan itu harus selalu kita syukuri. Dengan begitu kita akan mendampinginya dengan keikhlasan, dengan happy seperti itu. Suasana rumah juga happy, itu akan memberikan lingkungan pendidikan yang menurut saya sih lebih kondusif untuk anak Down syndrome. Ya, kita terima dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mungkin sedikit saya tarik ke belakang. Kalau saya melakukan edukasi, atau kalau dalam mata kuliah kan penyampaian berita buruk ya, termasuk penyampaian berita buruk, saya menyampaikan bahwa putranya Bapak dan Ibu ini ternyata menderita Down syndrome seperti itu, singkatnya seperti itu misalnya, itu reaksi Bapak dan Ibu itu atau orang tua itu yang pertama, dan itu sudah ada, saya baca memang ada urutan-urutannya. Yang pertama itu denial, jadi menolak, masa iya, yang bener, enggak, seperti itu. Kemudian yang kedua saling menyalahkan, ibu sih dulu begini-begini, bapak sih dulu begini, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mencari solusi alternatif, barangkali orang pintar sana ke orang pintar sana, seperti itu. Nah, setelah itu keempat baru bisa menerima, kelima baru cari solusi. Saya kira terlalu lama Ibu, fase dari pertama denial, menolak, kemudian sampai mencari solusi. Silahkan, ini manusiawi, menolak, kemudian saling menyalahkan, mencari alternatif solusi yang lain, baru kemudian sampai solusi yang betul. Tetapi tolong jangan lama-lama. Ya, jadi dipercepat aja yang fase ini itu dipercepat saja. Jadi supaya segera deteksi dini, intervensi dini itu akan lebih baik untuk tumbuh kembang anak tersebut, seperti itu. Ya, mungkin itu Dokter Lintang. Jelas sekali Dokter. Ya, ini penjelasannya. Semangat. Jadi bikin semangat ya untuk para ayah bunda ya. Ini waktunya sudah tinggal sedikit ya.
Nah ini satu pertanyaan lagi nih dok, dari Jessica Laras, apakah gaya hidup juga mempengaruhi anak yang lahir dengan Down syndrome ya dokter Riri ya? Belum diketahui dengan pasti, tapi sangat mungkin ya, karena tadi mengenai kualitas telur itu berkaitan, jadi sangat mungkin. Jadi mendingan selain untuk Down syndrome kan juga untuk penyakit-penyakit lain, kalau kita mau hamil kan inginnya sehat ya. Jadi tetap jawabannya harus gaya hidup sehat, nutrisinya baik, banyak berdoa itu tadinya. Jadi nggak hanya Down syndrome, yang kelainan lain juga. Semoga terjawab ya Ibu Jessica Laras di Instagram. Satu lagi, oh ini ada, dari Dokter Fadli SPOG. Terima kasih Dokter Riri atas penjelasannya, sangat bermanfaat untuk para bumil-bumil di luar sana. Sukses terus Rumah Sakit Dr. Muadia. Terima kasih supportnya ya Dokter Fadli SPOG ya. Sudah habis ya? Oh di Facebook satu lagi nih di Facebook. Ini di Facebook, apakah anak dari Mbak Li Alfa ya, apakah anak Down syndrome hanya bawaan lahir atau awalnya normal bisa terjadi Down syndrome? Yang kedua, dari keluarga besar suami maupun saya ada yang mengalami Down syndrome, apakah itu juga beresiko dengan anak turunnya? Yang ketiga, saya terdiagnosa autoimun, apakah itu juga membuat resiko memiliki keturunan Down syndrome? Nah ini pertanyaan menarik nih, dari yang pertama dari Dokter Riri dulu mungkin ya. Ya, yang nomor 1 tidak, jadi awalnya normal jadi Down syndrome tidak, karena sudah dari konsep itu tadi ya. Yang nomor 2 bisa tapi possibility-nya tetap kecil, karena kita dari Down syndrome itu sendiri belum tahu faktor resiko pastinya ya. Yang ketiga juga bisa, tapi resikonya kecil untuk autoimun. Mungkin dokter Yaya bisa menambahkan, dok? Mungkin saya menambahkan yang nomor 1 saja nih. Yang nomor 1 ya tidak Ibu, jadi tadi dokter ini sudah menyampaikan karena Down syndrome itu problemnya ada di saat konsepsi, jadi ada mungkin non disjunction atau mosaik atau satu lagi translokasi. Jadi itu ada 3 mekanisme, non disjunction, translokasi sama mosaik itu terjadinya saat konsepsi, jadi pertemuan sel telur dan sperma. Jadi tidak mungkin, saya jawab tidak mungkin anak yang awalnya lahir normal kemudian menjadi Down syndrome, itu tidak ya. Ya seperti itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Sudah kita jawab semua nih pertanyaan di Instagram dan di Facebook, Dok. Sebelum kita closing ya, ada kesimpulan review dulu dari penutup ya, dari Dokter Riri, kemudian dilanjut Dokter Dwi Hidayah. Jadi yang paling penting adalah sebelum kehamilan tuh kita kan takut terjadi sindrom ya, jadi tetap harus disiapkan, siap mental dan fisik, siap asam folatnya, kalsiumnya, zat besinya juga harus cukup supaya nanti kehamilannya baik. Dan kalau ternyata hamil dengan suatu kondisi tertentu, segera cepat ditangani tadi kayak dokter ya, coba cepat ditangani supaya kita bisa memaksimalkan apa yang sebenarnya bayi itu ya punya potensi berhasil juga. Dok. Ya, dokter ya. Ya, untuk ibu-ibu yang merasa bayinya kok berbeda dengan anak yang lain ya, segera saja dibawa untuk diperiksakan ya, karena sebetulnya kami itu percaya hati kecilnya ibu gitu. Jadi kalau ibu merasa ada sesuatu kok berbeda, sangat mungkin itu ada sesuatu yang berbeda, sehingga segera periksakan supaya segera diketahui apakah bayinya bermasalah atau tidak. Yang kedua, untuk orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome, jangan kecil hati, tetap semangat, harus husnudzon ya. Setiap ada kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Jadi memang tidak mudah membersamai, membesarkan anak dengan kebutuhan khusus ya, dalam hal ini Down syndrome, tapi percayalah setiap kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Ya, tetap semangat. Ya. Menarik sekali Dokter Yaya, Dokter Riri, terima kasih atas kehadirannya di sini. Hasil rekaman live streaming hari ini ya bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube dan juga Instagram feed-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe dan juga share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi ya. Terima kasih untuk seluruh Sobat Muardi dan juga ayah bunda yang sudah bergabung hari ini, baik yang kirim-kirim salam
pertanyaan, komentar di Instagram. Oh, saya lupa tadi ya, belum saya sapa di akun Instagram PPDS Anak UNS ya, sampai closing ya. Terima kasih yang sudah join juga di Instagramnya akun PPDS Anak IKA UNS ya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan juga kurang dari 10 hari ya, mungkin kurang dari seminggu kita sudah Lebaran ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.